Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Azaria Kamila dengan NIM 1500012114091. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah materi yang bertemakan forebrain atau otak depan. Baik, akan saya mulai. Forebrain. Forebrain adalah otak bagian depan. Forebrain ini memiliki beberapa fungsi nih. Yang pertama, menerima dan memproses informasi, berpikir, merasakan, mengerti dan mengeluarkan bahasa, serta mengendalikan fungsi motorik atau otot. Nah, forebrain ini memiliki dua wilayah utama nih. Yang pertama adalah diencephalon atau inner brain, dan yang kedua adalah telencephalon atau end brain. Encephalon ini terbentuk dari talamus dan hipotalamus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai talamus beserta teman-temannya. Talamus itu adalah struktur dua lobus di dekat puncak batang otak. Talamus terletak pada ventriculus 3 dengan dilapisi oleh epithelium ependymel. Talamus ini juga terdiri dari badan geniculatomateral yang membawa informasi visual ke korteks visual dan inti geniculatum medial yang mengirimkan informasi pendengaran ke korteks. Jadi, talamus ini memiliki beberapa peran nih, seperti jalan pertukarannya sinyal indera dari saraf tulang belakang ke cerebrum atau otak besar, atau sebaliknya, dan juga ada cara kerja mata, pendengaran, pernafasan, penciuman, pengendali motorik, lalu juga ada pengendali fungsi otonomi berbagai organ tubuh, keseimbangan tubuh, pengatur ekspresi wajah, pengatur aktivitas tidur, dan lain-lainnya. Jadi yang tadi itu adalah talamus, sekarang ini adalah hipotalamus. Hipo itu adalah artinya di bawah. Jadi hipotalamus itu adalah bagian kecil dari otak yang terletak di bawahnya talamus. Hipotalamus ini memiliki fungsi utama nih, yakni untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sebagai contohnya nih, munculnya sinyal rasa lapar sehingga kita tuh tahu bahwa kita tuh membutuhkan makanan agar tetap dalam kondisi stabil dan sehat. Hipotalamus ini juga berperan sebagai penghubung antara sistem endokrin dan sistem saraf untuk memunculnya sinyal tertentu. Nah, hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus ini contohnya adalah ADH, oksitosin, somatostatin, tirotropin, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah basal ganglia. Basal ganglia adalah struktur yang mengelilingi sebagian dari talamus di otak. Basal ganglia ini merupakan inti otak yang ada di dalam telencephalon yang ditandai dengan akumulasi neuron saraf. Basal ganglia ini dibutuhkan pada setiap fungsi koordinasi pada otak. Fungsi dari keberadaan bagian ini adalah untuk mengelola pesan untuk disampaikan atau dikirimkan ke beberapa bagian otak. Selain itu, basal ganglia juga memiliki pengaruh terhadap fungsi motorik nih, atau fungsi otak, yakni mengatur sikap yang akan muncul serta gerakan-gerakan dasarnya. Basal ganglia ini mempunyai bagian-bagian yang saling terkoneksi dan saling memberikan informasi dengan bagian korteks cerebrum yang lain. Korelasi tersebut paling banyak ditemukan di bagian frontal cortex cerebrum. Bagian korteks cerebrum ini merupakan bagian yang mengatur keinginan dalam melakukan rangkaian perilaku dan juga mengatur beberapa aspek ekspresi, memori, dan emosional. Nah, ada juga nih berikutnya, sistem limbik. Sistem limbik ini apa sih? Jadi, sistem limbik itu adalah sekelompok struktur yang saling berhubungan yang terletak jauh di dalam otak. Sistem limbik ini berperan dalam mengontrol emosi dan perilaku. Sistem limbik ini juga terdiri dari amigdala, septum, talamus, hipotalamus, gyrus cingulate, dan hipokampus. Mohon maaf. Jadi, um, amigdala itu berperan dalam emosi dan memori. Amigdala itu juga mengatur rasa takut. Rasa takut ini membantu kita merespon dengan tepat situasi yang mengancam atau membahayakan kita. Jadi itu ketika amigdala menstimulasi hipotalamus, akan terjadi fight or flight response atau respons melawan atau menghindar. Respons ini dihasilkan oleh stimulus amigdala diikuti oleh hipotalamus. Kemudian ada juga nih hipokampus yang berperan dalam proses belajar memori, sedangkan gyrus cingulate ini berperan dalam emosi. Nah, yang terakhir adalah cerebral cortex. Cerebral cortex adalah lapisan tipis sekitar 1-5 mm yang membungkus bagian otak besar atau cerebrum. Berat dari cerebral cortex ini hampir dari setengah berat otak loh.
Cyber cortex juga mempunyai sebutan materi abu-abu atau gray matter otak. Hal ini dikarenakan ini memiliki warna yang lebih gelap ketimbang bagian dalamnya. Pada cyber cortex terjadi sebagian besar pemrosesan informasi sensorik dari 5 indera. Banyak loh peran dalam kemampuan tubuh terdapat pada bagian otak ini, seperti berbicara, memahami bahasa, ingatan berpikir, kewaspadaan, kepedulian, kesadaran, fungsi motorik lanjutan, dan lainnya. Cyber cortex itu terbagi ke dalam dua belahan otak, yakni otak kiri dan juga otak kanan. Tiap belahan terbagi menjadi 4 lobus. Nah, 4 lobus itu adalah yang pertama, lobus frontal, yakni pusat fungsi intelektual yang lebih tinggi, seperti kemampuan berpikir abstrak dan nalar, motorik bicara, dan juga ada lobus parietal yang kedua, yaitu tuh fungsi pusat kesadaran sensorik di gyrus postcentralis atau area sensorik primer. Yang ketiga ada lobus occipital, yakni pusat penglihatan dan area asosiasi penglihatan yang menginterpretasi dan memproses rangsang penglihatan dari nervus opticus dan mengasosiasikannya. Dan yang terakhir adalah lobus temporal, yaitu berperan dalam pembentukan dan perkembangan emosi dan pusat pendengaran. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang sudah saya lakukan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.